Sudah bisa ya? Mic-nya oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung aja akan bertanya-tanya terkait acara ini dan nanti Mas Lutfi dan juga Mas Okan akan menjelaskan secara langsung bagaimana acara ini dan apa saja yang akan ada di acara Aspara Festival. Nanti setelah itu kami akan persilakan kepada teman-teman media untuk bertanya kepada Mas Lutfi atau mungkin Mas Okin. Oke, mungkin kepada Mas Lutfi terlebih dahulu yang dulu mungkin ya. Acara Aspara Fest ini kira-kira apa makna sih, apa makna filosofis adanya Aspara Fest ini, dan juga gimana awalnya acara Aspara Fest ini bisa lahir dari Rumpuk Kreatif Nasional. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi memang Aspara Fest ini diinisiasi oleh Gekraf. Gekraf Kreatif Nasional. Kita ingin menyelenggarakan kongres yang pertama. Untuk merayakan kongres ini, kita juga ingin memberikan satu wadah inklusif, wadah yang terbuka untuk bisa menjadi melting pot multi-phase generation dari mulai Gen Z, milenial sampai yang sudah lebih senior bisa berkumpul para pelaku aircraft dalam konteks festival yang mana kita mengedepankan dua subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama itu bazar, yang kedua musik. Jadi memang fokusnya adalah pengen jadi wadah inklusifnya Gekraf ke masyarakat, untuk masyarakat bisa tahu ekosistem yang ada di dalam Gekraf ini seperti apa, dan juga bisa jadi wadah ekspresi. Itu kenapa namanya Aspara. Aspara itu kan dari bahasa Sanskrit yang artinya suara. Jadi harapannya di festival ini para pelaku aircraft bisa menyuarakan dan mengekspresikan passion point mereka di kreatif ekonomi. Lebih kayak gitu, kita rencananya di tanggal 19-20 Juni 2025 di Stadion Baseball GBK. Venue ini jadi lumayan menarik karena tidak banyak festival yang diselenggarakan di venue Stadion Baseball ini. Jadi akan menjadi experience yang menyenangkan insya Allah, karena festivalnya di rumput. Jadi rumput Stadion Baseball itu lumayan nyaman. Ada salah satu festival lain yang saya jadikan inspirasi kenapa memilih venue itu, yang memang cukup punya experience yang berbeda lah ketika festival di Stadion Baseball. Jadi kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa sambil. Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi yang sudah sharing tadi makna dari Aspara Fest juga. Tapi boleh di-sharing juga ke teman-teman tujuan jangka panjang dari Aspara Fest ini dan bagaimana peran Gekraf lewat festival ini untuk dukung ekosistem kreatif. Ya. Jadi kan memang pemerintah sekarang mencanangkan bahwa ekonomi kreatif harus menjadi new engine of growth, mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi. Karena memang penyumbang GDP yang sedang naik-naiknya itu dari ekonomi kreatif. Kita punya 17 sektor, dari mulai fashion, kuliner, kriya, seni pertunjukan, bahkan sampai penerbitan, musik, film, dan lain-lain. Artinya sangat banyak potensi yang bisa digali lewat ekonomi kreatif. Terlebih fokus kita adalah menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang harapan kita festival ini bisa menular secara semangatnya, dan juga secara nanti kita mungkin bisa insya Allah bikin di kota-kota lain. Jadi bisa jadi betul-betul wadah untuk semua pelaku ekonomi kreatif, tidak hanya di kota tapi juga di daerah. Karena memang di Gekraf itu sendiri kita sudah ada di 34 provinsi Indonesia dan berapa ratus, 155 atau berapa ratus itu kabupaten kota. Jadi memang cakupan kita luas. Jadi ketika saya bicara soal ketua umum Mas Kawendra untuk membuat satu IP di festival under Gekraf, saya langsung terpikirkan untuk tidak hanya membuat yang di Jakarta, tapi juga kita pengen coba di kota-kota lain. Jadi semangat pertumbuhan ekonomi kreatif
tidak hanya ada di kota-kota besar tapi juga tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Itu bukan hanya konser biasa, ada unsur untuk memajukan industri kreatif. Oke, selanjutnya untuk Mas Okin, seperti yang telah disebutkan dari makna dan juga tujuannya. Untuk Mas Okin, apa yang kira-kira membuat Mas Okin ini tertarik untuk gabung di Spara Fest, baik sebagai musisi ataupun pelaku UMKM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kenapa saya tertarik karena mainnya 2 kali ya. Ini guys, fun fact-nya adalah Okin di tanggal 19 nanti main dengan 2 band dia yang berbeda. Oke dan Leo. Terima kasih. Pertama kan emang saya sama Lutfi itu kan emang udah lumayan dekat dari lama ya. Jadi pertama kali saya bikin Oke itu kita jadi paling sebelum itu ya udah temenan sampai akhirnya Lutfi kan jadi manajer Lala Manino ya kan manajer Lala Manino dan akhirnya kita makin dekat lagi karena proses pembuatan single pertama sampai album pertama Oke itu mayoritas sama Lala Manino gitu kan sampai akhirnya Lutfi bergabung ke G-Craft ya dan ya Lutfi bergabung dengan G-Craft dan segala macam saya ngikuti lah perkembangannya dari zaman masih jadi teman nongkrong, jadi manajer produser terhebat di Indonesia sampai saya akhirnya sampai gabung ke sekarang ini dan makanya saya tertarik juga karena emang sebenarnya visinya sama gitu gimana sih cara menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia itu karena kan makin sekarang ini kan yang dituntut itu adalah sebenarnya kreatif ya karena mungkin kita sering dengar karena kalau kata Mas Panji Pragiwaksono sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik itu artinya sebenarnya lebih kreatif itu lebih baik daripada lu menjadi yang sama tapi menjadi lebih baik kayak gitu jadi semakin kesana sini maupun industri makanan, fashion bahkan udah mulai aneh-aneh banget tapi kreatif gitu ya bahkan sekarang di industri musik pun kita udah nggak tanda kutip kita udah nggak disetir sama pasar kita mengharuskan Melayu semua pop semua sekarang udah bisa bikin yang macam-macam dan akhirnya kreatif itu yang bikin pasar baru sekarang jadi sekarang menurut gue di sektor manapun itu yang dipentingkan itu adalah dari segi kreatif ya makanya dengan adanya festival ini yang dimana ada musiknya, ada kulinernya, ada filmnya dan segala macam dari 17 sektor ekonomi kreatif itu digabungin jadi suatu hal yang luar biasa ya untuk sebuah acara festival gitu. Oke, terima kasih Oke. Kayaknya kayak gitu seperti ini. Oke, tadi luar biasa sekali ya ternyata saya notice harus lebih kreatif bukan hanya lebih baik dari satu sisi tertentu. Betul. Nah, kira-kira menurut Mas Okin ini seberapa penting event seperti ini sebagai sebuah wadah kolaborasi antar lintas industri kreatif? Sebenarnya pentingnya adalah mungkin ya orang-orang yang datang ke festival ini mungkin jadi lebih banyak inspirasi kali ya. Ketika kita melihat misalnya di segi sektor kulinernya, segi fashionnya dan ketika kita datang ke tempat-tempat seperti ini kan otomatis kita jadi banyak masukan dan insight ternyata makanan ada yang ternyata kayak gini loh. Ternyata musik sekarang jadi kayak gini loh. Fashion pun seperti itu kan. Jadi kayak mungkin orang-orang yang datang pada akhirnya bakal membuat industri kreatif yang lebih kreatif lagi gitu karena makin banyak inspirasi yang dia dapetin di satu tempat yang bisa dia datangin dalam sekali waktu gitu kan. Oke, terima kasih. Setuju. Iya. Keren banget sih. Makanya itu main 2 kali mana. Kita ke Mas Lutfi lagi ya terkait konsep acara Spara Festival ini. Saya mendengar ada konsep 3 babak ya dalam satu hari Spara Fest ini. Boleh dijelaskan? Oh iya. Jadi kita yang tadi kan karena memang kita mau benar-benar boleh yang ini. Oke. Karena kita memang benar-benar mau mengembangkan studi sektor itu, jadi kegiatannya pun kita bikin variasi dari mulai siangnya itu ada gathering community kayak dari komunitas seni rupa segala macam terus di sorenya kita invite food vlogger terus nanti bikin activation di bazar UMKM-nya kayak misalnya bakso war jadi misalnya lomba membuat bakso raksasa terus pokoknya banyak activation yang memang kita buat dengan komunitas jadi lebih interaktif dan juga banyak attraction selain konser musiknya baru di malamnya itu baru si konser musiknya jadi orang yang datang ke Spara Fest itu tidak hanya dimanjakan dengan telinganya tapi semua panca inderanya itu bisa merasakan pleasure, kebahagiaan yang dihasilkan ketika
mereka datang ke Spara Fest itu sih. Oke, baik. Jadi ada berbagai macam konsep juga di dalamnya ya. Tadi saya sedikit notice ada aktivasi komunitas dan juga subsektor kreatif sore hari. Iya. Itu bentuknya seperti apa di acara Spara Fest ini? Macam-macam, jadi ada apa namanya, tadi tuh kalau misalnya kuliner ada bakso war, bakmi war, terus kalau misalnya di fashion kayak ada mini trunk show gitu. Aku kurang bisa menjelaskan trunk show itu kayak apa, catwalk gitu. Jadi teman-teman dari UMKM fashion bakal kayak bikin kayak trunk show gitu lah, kayak apa sih, Indonesia Fashion Week gitu, tapi ada festival, jadi dibikin mininya gitu ya. Terus ada karaoke session juga, jadi nanti ada salah satu booth dari sponsor kita yang akan bikin semacam karaoke session. Terus juga ada dari salah satu sponsor kita juga akan bikin semacam e-sports competition gitu di dalam festival kita. Jadi bakal bikin gathering community-nya salah satu game yang teman-teman kemungkinan main juga di situ. Jadi bener-bener community based juga lah ya si Spara Fest ini. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Buat Mas Okin tadi kan katanya ada tampil 2 kali bersama Lian dan Oke. Ada nggak penampilan yang sudah disiapkan secara spesial gitu di penampil di Spara Fest nanti? Tentunya ada juga ya, karena ini kan sebenarnya ada salah satu momen band gue yang dulu saya Liong kan, gue comeback lagi kan, yang dimana sebenarnya yang dimana sebenarnya Onadio, Leonardo sama Rudai kan juga dari Killing Insan, yang dimana mereka tuh sebenarnya udah berkecimpung di dunia industri musik kan udah lama banget dari 2005, yang dimana waktu itu dengan keadaan musik yang berbeda banget sama zaman sekarang gitu kan. Makanya mereka yang pada akhirnya kayak dituntut gimana sih cara bikin musik di sekarang, mesti bikin musik secara kayak ternyata sekarang tuh kita bisa lewat TikTok kayak gitu. Jadi akhirnya tuh mereka jadi digital campaign juga beda banget kan dari promosi zaman dulu zaman sekarang gitu, dan akhirnya perubahan musik mereka pun yang dari zaman dulu ke zaman sekarang juga berbeda banget. Maka dari itu emang kita nyiapin sesuatu yang lumayan spesial juga, karena ini kan salah satu panggung pertama kita juga ya, festival pertama kita setelah kita comeback di bulan lalu. Jadi menyenangkan lah pokoknya. Gitu. Jadi ini festival pertama Yes. setelah sekian lama. Karena emang iya betul, karena kita baru balik jadi bulan lalu sih. Iya. Sama udah beli ini belum? Apa tuh? Spill. Apa tuh? Single. Oh iya, kita bakal rilis single juga kan di bulan ini, dan makanya mungkin salah satu Dengan live spesial. pertamanya itu di Surat Guys. Oke, luar biasa sekali. Lalu buat Mas Okin gimana sih melihat peran Spara Festival ini untuk komunitas musik dan anak-anak muda? Gitu. Kira-kira Mas Okin ini melihat peran Spara Festival ini seperti apa? Seperti yang gue sampaikan tadi, sebenarnya sangat amat menarik banget ya, karena anak-anak muda bisa datang ke satu festival yang dimana mereka bisa melihat semua ekonomi kreatif ya kan. Mulai dari tadi dibilang semua panca indera bakal termanja ya kan, dari kuping di musik, dari lidah mungkin di sektor kuliner, mata di cewek-ceweknya. Jadi kayak pasti menurut gue banyak inspirasi yang bisa lo ambil sih di festival ini. Gue aja waktu pertama kali melihat konsep acara ini tuh gue tertarik banget, karena emang luar biasa gitu ya, selain main 2 kali. Ya gimana kita bisa dapetin banyak inspirasi. Mungkin kalau kita datang pengen namanya inspirasi gitu, pasti banyak banget gue udah dapat bocorannya apa, siapa aja kayak dengan makanannya, fashionnya, dan itu suatu hal yang menarik buat kita cari inspirasi sih dari sana juga. Oke, Sama menarik tadi ada satu poin yang aku lupa, di Spara Fest itu kita juga menggather volunteers yang kita apa namanya open recruitment itu dari komunitas langsung. Jadi pemberdayaan community-nya bahkan sampai ke situ. Jadi kita memang membentuk community yang bahkan mereka juga kita rawat, kita rangkul dan kita emphasize untuk bisa jualan tiket. Jadi nilai ekonominya tidak hanya dia bantuin kita nanti pas event, tapi pre-eventnya dia jadi tools kita untuk jualan tiket juga. Jadi ya lumayan engage. sudah mulai tuh
sebelum eventnya tuh udah dirangkul ya. Yes. Bahkan kita juga kasih ini loh, apa namanya, kayak workshop. Karena kan di dalam Suara Fest banyak orang-orang tokoh-tokoh di ekonomi kreatif. Yeah. Dan juga mereka kebanyakan adalah mahasiswi terus emang first jobber atau fresh graduate. Jadi mereka senang banget ketika tahu orang di dalam Suara Fest itu siapa. Mereka berguna-guna, bahkan kita berkolaborasi sama festival lain namanya Soundfest, kalau teman-teman tahu. Jadi Soundfest yang membantu berkolaborasi sama kita untuk membuat community. Oke, jadi yang ikut volunteer nih dapat insight juga nanti ya. Yes. Oke, selain Leon dan Oke tentunya akan menjadi line up di Suara Fest ini, juga banyak musisi-musisi lain kan. Kita spill aja nih. Oh iya, boleh tuh. Iya. Ada musisi nasional dan juga musisi lokal. Bagaimana caranya Mas Lutfi dan tim dalam proses memilih musisi-musisi ini untuk tampil di Suara Fest? First thing first, pasti kita research marketnya dulu ya, karena kita pengen benar-benar meramu line up yang secara repertoire tuh orang tuh happy datangnya gitu. Karena aku mikirin banget, karena aku memang bisnis dan bergelut di industri musik. Jadi ketika datang ke sebuah festival, aku tuh mengharapkan emang secara repertoire tuh juga diatur gitu. Line up-nya nggak kayak abis burger kill misalnya Raisa gitu. Ya mungkin bagus ya, tapi pengen Kurang pas aja gitu. bangun mood Iya. ya, bangun mood ya. Nah, termasuk di Suara Fest ini. Jadi kita ngambil genre koplo, ada Boyeng, ada Oke Liong, ada Paulian Atis, ada Malik, ada Tiara, ada Ain, ada Salviani. Jadi bener-bener plural. Memang sih sekarang banyak festival yang undang banyak artis, tapi banyak festival sekarang yang cuma nyuguhin artis kayak dah blek gitu. Gak ada narasinya gitu. Gak ada narasinya, maksudnya kayak banyak 60 artis gitu. Jadi tapi apa gitu ya. Nah kalau di Suara Fest ini aku berusaha direpresentasikan gitu loh di tiap kolamnya, kayak kolamnya solois cewek, ada solois cewek yang A, ada solois cewek yang B, ngerti lah kurang lebih maksudnya kolam itu seperti apa. Nah aku berusaha ngelakuinnya itu seperti itu. Terus juga kayak aku jalan ke teman-teman Oke sama Leong bikinin ini dong special set dong gitu. Terus kayak Wijaya 80 sama Ardito bakal manggung di satu set yang sama, kurang lebih show-nya 1,5 sampai 2 jam. Jadi kita benar-benar bikinin special set gitu lah. Jadi karena kebetulan aku juga sebagai manajer artis punya kedekatan ke para artis, jadi approachmentku ke line-up ini memang aku cukup personalize sih. Jadi teman-teman gestar atau line-up yang main di Suara Fest kurang lebih udah aku kasih pemahaman tentang Suara Fest ini gitu. Bukan lu tuh bukan lagi sekedar manggung, tapi lu tuh lagi merayakan bareng sama pelaku-pelaku industri lu gitu. Karena nonton ini pasti gak cuma penonton, pasti mereka memang juga pelaku aircraft. Karena kan kita mempromosikannya memang si kongresnya dan si Suara Festnya kan. Jadi kurang lebih aku kasih pengertian ke mereka supaya mereka juga bisa merasakan suasana kebatinan gitu dari si Suara Fest ini gitu. Keren. Jadi tadi musisi yang hadir nih sebagai representatif gitu ya. Yes. Di industri. Nah, ada nggak? Karena mereka bukan hanya kita konserkan ya, Oke. kita showcase-kan menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif kan. Gitu. Tapi ada nggak sih rencana kolaborasi yang spesial gitu tahun ini di panggung musik seperti itu tadi yang disampaikan? Ada, ini sebenarnya line-up belum selesai. Doakan saya sekalian Mas Ramu, karena minta doanya juga kita sama-sama kirim Al-Fatihah untuk almarhum Gusti, karena beliau harusnya perform juga di Suara Fest tapi berpulang. Jadi kurang lebih kami masih harus meramu kembali line up dari Suara Fest. Kurang lebih ada 1-2 tambahan yang cukup spesial. Jadi ditunggu aja, nanti kita akan announce. Oke, jadi masih ada nanti tambahan-tambahan untuk Masih nanti. ada. Oke.
Nanti bisa kita tunggu aja ya. Iya. Oke, selain tadi musik juga bisa membantu dari sektor UMKM dan masukin ini juga pernah dan sampai Oke, ini akrab banget guys. Iya. Wah, jadi nerd. bisnis UMKM ya. Boleh ceritain sedikit tentang bisnis UMKM yang masukin dan gimana masukin ini melihat festival seperti Spara Fest ini bisa membantu mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Sebagai award winning UMKM. Cuma Untuk mati lagi. jadi apa? Iya, enggak. Jadi bagi gua kan sebenarnya makin kesini kan, apalagi di industri kuliner tuh kan sebenarnya makin aneh-aneh, bahkan dalam tanda konotasinya baik ya sebenarnya. Bahkan kita ngeliat kayak sekarang. Jadi dulu gue sempat punya bisnis namanya, kalau teman-teman tahu namanya ikan. Jadi ikan itu sebenarnya adalah dulu kalau misalnya dikreatifin adalah di luar negeri tuh lagi booming banget, namanya makanan fish and chips kan. Yeah. Sementara kalau di Indonesia itu sukanya makan nasi sama ayam. Nah waktu itu kita pikir gimana sih caranya ngebentuk orang Indonesia bisa makan nasi sama ikan gitu kan, nasi sama ikan dengan konsep kayak fish and chips gitu, dipanduin sama bumbu-bumbu tradisional Indonesia gitu. Sebenarnya konsepnya cuma sekedar itu doang. Sampai akhirnya kita udah berhasil kick off dan waktu itu kita jalan sampai 200 cabang waktu itu kan. Jadi kan sebenarnya yang dibutuhin orang Indonesia kan sekarang apalagi sih yang baru, tapi dalam arti baru ini sebenarnya bukan sekedar membuat sesuatu yang baru, tapi bagaimana mengkolaborasikan si A sama si B gitu. Mereka sekarang kalau ngeliat di TikTok mereka ngeliat kayak ayam maca gitu, gue juga belum pernah nyobain. Tapi kan gimana? Ayam maca ada tuh, ayam sama maca, ayam udah ada, maca udah ada, digabungin gimana tuh rasanya? Tapi kan bikin orang penasaran gitu kan. Ya makanya seperti yang gue bilang berkali-kali tadi, semakin kesini yang dibutuhkan di berbagai sektor ya, nggak cuma di kuliner doang, musik pun iya, fashion pun iya, film pun iya, ya bagaimana kita bisa lebih baik, sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Terus gimana Mas Oki nih melihat Spara Fest ini bisa membantu UMKM yang ada di Indonesia? Ya pastinya kalau dari segi UMKM-nya udah pasti sangat terbantu, karena gimana kita udah berapa tiket yang lalu? Sekian ribu lah ya. Udah banyak banget ya kan, udah pasti itu membantu banget gimana mereka memperkenalkan bisnis mereka, UMKM mereka tersebut. Nah itu bagi segi pelaku usahanya, tapi bagi segi pelaku dari customer-nya pun juga yang bilang tadi, mereka juga bisa nyari inspirasi banyak banget di festival ini gitu. Jadi semoga gue harap festival ini emang rutin dijalankan baik tiap tahunnya ataupun gak cuma di Jakarta doang, tapi bisa masuk ke kota-kota yang lain gitu. Amin, itu harapannya ya bisa hadir di Betul. kota lain. Iya. Harapan. Tadi menurut Mas Oki bagaimana Spara Fest ini bisa membantu? Terus dari Mas Lutfi dan tim, gimana nih Spara Fest ini strateginya untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia? Strategi Spara Fest Iya. dengan bikin acaranya. Jadi strategi apa detailnya mungkin ada tadi kayak bazar apa ada yang lain? Iya kita bantu memboost trafficnya dengan kita datangin influencer gitu. Jadi kayak rencananya yang datang dari Salim, terus beberapa food vlogger. Pokoknya memang kita juga bikin KOL invite mereka untuk bisa datang dan mengeksplor apa aja attraction yang ada di Spara Fest. Kalau begitu, jadi memang UMKM-nya pun yang juga dibina sama Gcraft. Jadi di Gcraft itu kan memang banyak UMKM yang terdahulu. Jadi UMKM pun diseleksi dan di curate sama teman-teman dari Gcraft. Oke, dari yang sudah disampaikan ya tadi Mas Lutfi dan Mas Oki, mungkin kita kurang lebih sudah tahu bagaimana secara umum acara Spara Fest ini seperti apa. Dan mungkin kalau nanti yang nonton juga yang hadir di sini termasuk saya kayak tertarik untuk ikut acaranya. Iya dong. Nah, boleh di sharing caranya seperti apa untuk membeli tiketnya? Iya, tiketnya sekarang available di tiketapasaja.com. Jadi teman-teman nanti bisa cek di Instagramnya Spara Fest. Nanti ada linknya. Monggo, harga daily passnya 175.000 aja. Terus 2 days passnya 300.000 aja. Jadi insya Allah terjangkau. Jangan sekali. Ya, dibanding dengan acara-acara lain yang mungkin yang pernah kita datangi, ini sangat terjangkau. Itu mungkin ada alasan dibaliknya. Baik, langsung dikasih tahu alasan.
masih kemarin ya 50 gitu. Maksudnya kan nanti mau ditambah lagi. Karena kita nggak maksudnya nggak pengen yang mahte gitu loh, maksudnya ada 3 stage terus anaknya bapak kayak wah exhausted gitu loh. Jadi justru di Sfara Fest ini pengen ngasih yang datang tuh kita tadi memajakan 5 panca mereka gitu dengan apa namanya dari UMKM-nya, terus attractions bareng sama komunitas, terus art installation, terus juga harus di konsernya. Jadi emang family friendly juga kita eventnya. Pengennya sih pet friendly, cuman kayaknya masih belum ini. Nanti kita depannya pengen coba bikin festival musik kayak pet friendly gitu. Sfara Fest. Tapi tadi banyak sekali fasilitas yang bisa didapati ya. Iya, dengan mengeluarkan kocek tadi berapa Mas? 175.000 per hari. 175.000 per hari. Nah, jadi pasar 300.000. Nah, seperti itu teman-teman Kalau sekalian. teman-teman nanti dapat kontak sama volunteer itu kan jadi diskon. Oh, ada referralnya dari volunteer ya. Ya mungkin nanti bisa dicari tahu volunteernya siapa. Datanya lewat volunteer. Oke, baik. Tentunya acara Sfara Fest ini juga berharap untuk bisa memajukan industri kreatif. Dan saya ingin bertanya dulu ke Mas Okin, kira-kira apa yang harus diperbaiki agar industri kreatif ini atau industri kreatif Indonesia ini makin kuat? Saya tuh berasa paling pintar gitu. Sharing aja kan, sudah banyak Iya. Gimana? Gimana apa nih kira-kira dari industri kreatif Indonesia nih apa yang harus diperbaiki kira-kira biar makin kuat industri kreatif? Sebenarnya menurut gua yang penting sih pelakunya percaya diri sih menurut gue, dan gue nggak pernah takut buat melakukan hal tersebut gitu, karena gue ngeliat banyak anak-anak muda sekarang yang kayak sebenarnya idenya numpuk banget ya, banyak banget. Kalau misalnya kita lihat kayak bisa kita tanya, lu punya ide apa sih sebenarnya semua orang tuh punya, yang menurut gue kadang-kadang out of the box juga, tapi terkadang mereka pun tidak berani untuk mengeksekusinya karena ya berbagai ketakutan di pikiran mereka gitu. Nah, gue berharap sebenarnya dengan adanya ekosistem satu sama lain yang sama-sama di satu line ini, jadi kayak sama-sama menguatkan sih menurut gue. Jadi kayak untuk melakukan itu tadi juga nggak tahu, karena mereka merasa punya ekosistem yang kuat juga gitu. Jadi saling melengkapi juga lah, karena wah orang Indonesia tuh kreatif banget ya. Kita ngeliat aja kalau komen di TikTok itu tuh lebih lucu komennya kadang-kadang daripada videonya gitu kan. Ya orang Indonesia emang kreatif banget gitu bahkan. Tapi kadang-kadang mereka buat nge-execute, nge-develop kuliner lah, bisnis fashion segala macam. Bahkan di industri musik pun banyak banget yang suka nanya gimana sih caranya bisa ngerilis lagu. Padahal kan sekarang udah bisa kita bilang udah lumayan lebih mudah gitu ya. Dibandingkan dulu kita harus datang ke label, kita naruh CD, belum tentu CD-nya dilihat sama labelnya sendiri gitu. Sekarang kita udah bisa ngupload sendiri dan segala macam, tapi masih banyak aja orang takut kayak aduh nanti siapa yang denger ya lagu gue apa jelek apa enggak ya gitu. Sebenarnya masih banyak yang takut itu kan, tapi ya just go aja, sebenarnya gue lakuin aja, apapun kegagalan pun di satu hal itu pun mungkin di nextnya bisa kita perbaiki lagi jadi lebih baik gitu. Oke, seperti itu aja sih. Mantap sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Mantap ya. Tapi jalan juga dari ngomong. Jadi sebenarnya orang Indonesia ini kreatif tapi banyak kekhawatiran sebenarnya ya. Mungkin yang kita sering lihat anxiety. Iya benar. Ya kan anxiety, overthinking, akhirnya nggak mulai. Jadi itu harus diperbaiki dengan berani untuk mulai aja dulu. Yes. Oke, sekarang buat Mas Lutfi, kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki juga dari industri kreatif di Indonesia? Lebih ke gini, sekarang memang pemerintahnya udah mulai melek banget soal ekonomi kreatif. Kita punya nomenklatur kementerian, menteri sendiri yang namanya Menteri Ekonomi Kreatif. Jadi lebih ke teman-teman di ekosistem industrinya, para pelakunya. Ayo nih mendekatkan diri ke regulator gitu, ke pemerintah, karena justru memang contohnya ya kayak di Kementerian Kebudayaan itu ada dana Indonesia itu besar sekali. Buat teman-teman yang ngerti tahu cara dapetinnya ya bagus gitu, tapi banyak banget anak-anak muda yang nggak melek soal itu kan, kayak bagaimana pemanfaatan anggaran kita nih, APBN kita kan you guys already pay the tax, why don't you manfaatin juga gitu kan.
Karena memang pasti ada itu, termasuk di Kementerian Ekraf. Kayak sekarang kita punya kur Ekraf dari usaha rakyat untuk bisnis ekonomi kreatif. Pasti kan hal-hal yang kayak gitu memang secara sosialisasi nggak nyampe ke anak-anak muda gitu. Jadi justru kayak kenapa umur saya masih 27 tahun, saya udah tergabung di GCraft dari 2022. Emang kita harus melek soal organisasi, harus melek soal pemerintah gitu. Karena sayang nih kita udah bayar pajak tapi kita nggak manfaatin hasil dari pajak itu sendiri melalui anggaran pemerintah gitu. Lebih ke situnya sih. Jadi dan pemerintah sekarang sudah sangat berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Kayak kita tahu menteri kita sekarang Bang Rifki itu udah mulai belusukan ke berbagai macam daerah, ketemu sama komunitas. Bahkan kita di teman-teman GCraft juga sering diundang di berbagai daerah juga, tidak hanya di Jakarta. Jadi selama ekosistemnya sudah terkoneksi antara pelakunya, regulator yang jelas pemerintahnya, dan juga bank atau investor yang memang mau berinvestasi dan juga memutar ekonomi subsektor ekonomi kreatif, itu pasti akan jadi tadi engine of growth. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Mas Lutfi sebagai director. Bisa membangun ekosistem, jangan takut ya tadi ya. Kalau sudah punya ekosistem, berani untuk mulai. Oke, itu saja tadi pertanyaan. Saya akan alihkan berikan